Wilujeng sonten sadayana. Salam dari bumi Pasundan. Kenalkeun, nami abdi Reza Pratama, putra daerah asli Jawa Barat. Nah, kali ini abdi sedang berkunjung ke Desa Cibulu, Kabupaten Subang. Selain terkenal akan kekayaan alamnya, Subang juga terkenal akan keanekaragaman kulinernya. Salah satunya yang sedang abdi buat kali ini. Nah, sekarang saya lagi ada di Desa Cibulu, Kabupaten Subang. Saya sekarang sedang bersama Ibu Eni dan Teh Neni. Kita akan membuat kudapan khas Jawa Barat, yaitu dari daerah Subang juga, yaitu kue ustad. Unik juga bukan namanya? Naon lah itu, Bu? Ayeuna dipayunkeun eta lah ketan ditutuan. Ditutuan. Ngon, siap. Kue yang satu ini memang punya nama yang unik. Dinamakan kue ustad karena dahulu kue ini merupakan sajian wajib yang dihidangkan untuk para ustad setiap ada hajatan ataupun pengajian. Bahan utamanya teh adalah tepung beras. Di Jawa Barat memang banyak sekali sajian yang terbuat dari tepung beras. Karena provinsi ini memang terkenal dengan hasil pertanian berupa komoditi padi-padiannya. Tugas abdi kali ini adalah menumbuk beras ketan. Kalau kualitas beras ketannya, jangan ditanya. Betul-betul kualitas nomor hiji, sae pisan. Sementara itu, Bu Ena sedang memarut kelapa dan Teh Neni menyiapkan bahan. Bahan untuk pewarna alami seperti kunyit, daun suji, dan buah naga agar warna kue ustadnya semakin cantik. Caranya dengan mengambil air sari dari bahan-bahannya tersebut menggunakan perasan kain atau biasa disebut kain waring. Tuh, cantik pisan kan warnanya? Nah, kalau berasnya sudah halus seperti ini, kemudian tepung harus disaring terlebih dahulu sebelum diolah. Tujuannya agar tidak ada lagi gumpalan-gumpalan kasar yang nantinya bisa merusak tekstur kue. Tos cekap itu, Bu, sakieu wae. Apa tuh sih? Bias tuh ibu di eta dicampurkeun nama tadi sareng kalapa. Tok, mangga. Ieu teh bilih eta bilih bade eta. Campurkan tepung, parutan kelapa, dan gula. Aduk-aduk semua adonan hingga merata. Pisahkan adonan menjadi beberapa bagian dan beri pewarna alami tadi. Ada warna putih, merah, kuning, dan hijau. Eleh, kayak pelanginya adonana, meni cantik euy. Oles daun pisang dengan minyak kelapa, lalu cetak adonan menggunakan cetakan anyam. Tumpuk adonan menjadi dua warna. Putih merupakan warna utama, lalu bisa dikreasikan merah dengan putih, kuning dengan putih, dan hijau dengan putih. Sesuai selera masing-masing deh. Kalau sudah, berikan potongan daun suji atau daun pandan di atas adonan agar menambah aroma kue. Nah, setelah seluruh adonan masuk ke dalam pipiti, tinggal satu tahap lagi, yaitu dikukus. Ibu, urang kukus, Pak Abi. Kukus adonan selama 20 menit sampai mengembang. Kue dimasak menggunakan hawu seperti ini, lalu ditutup menggunakan cetakan tanah liat. Memang, menggunakan cara dan alat tradisional seperti ini memakan waktu lebih lama dibandingkan jika menggunakan kompor. Tapi dijamin rasanya mah akan jauh lebih lezat. Ini dia kue ustadnya. Tuh, betul kan? Warna yang dihasilkan dari pewarna alaminya cantik sekali. Kue ini sekarang langka loh. Bahkan di pasar-pasar tradisional sudah jarang yang menjualnya. Rasa gurih dari kelapanya berpadu dengan manisnya gula. Ngeunah pisan. Apalagi dimakan hangat-hangat seperti ini. Tekstur kuenya kenyal sekali. Bu Ena dan Teh Neni memang jago nih membuat kudapan yang satu ini.
Hiji, dua, tilu. Bersama dengan bapak-bapak di Desa Cibulu, Kabupaten Subang, Abdi ikut membantu melakukan kegiatan ngabedahkeun, yaitu kegiatan menyortir ikan di kolam air deras. Tujuannya untuk memisahkan ikan sesuai dengan ukurannya. Ikan yang kecil biasanya akan dibiarkan di dalam kolam kecil hingga beratnya mencapai paling tidak 0,5 kilogram. Sedangkan yang besar akan dipindahkan ke kolam yang lebih besar ataupun bisa untuk dijual. Kegiatan ngabedahkeun ini juga bertujuan untuk menjaga kepadatan kolam dan menjaga kualitas ikan juga. Selain dengan tangan kosong, ada cara lain lagi untuk menangkap ikan di kolam, yaitu dengan menjaring ikan seperti ini. Butuh banyak orang loh untuk menyortir ikan-ikan ini, soalnya kan harus menggiring ikan ke pinggir kolam ikan secara serempak. Kelihatannya memang gampang, tapi berat juga loh menggiring ikan sebanyak ini, apalagi ikannya aktif-aktif pisan. Nah, Abdi harus segera pamit nih, soalnya Abdi janji untuk membantu Ibu Iren masak. Hayu Pak, Abdi duluan, puntennya. Malah dapat oleh-oleh ikan sekantung plastik. Alhamdulillah, rezeki anak soleh dan suka membantu ya. Pas banget lah untuk bahan masakan makan siang kali ini. Wah, ini salah satu yang paling kusuka, mencicipi kuliner khas sekaligus belajar cara membuatnya. Nah, ini dia nih ikan yang sudah saya ambil tadi di kolam. Selanjutnya saya akan membuat olahan ikan khas Jawa Barat, yaitu ikan bakar genteng. Pasti enak rasanya. Nah, udah ya, Bu. Wah, Jawa Barat memang terkenal akan kulinernya yang beragam ya. Saya makin penasaran, kira-kira bagaimana ya rasanya ikan dibakar menggunakan genteng. Apalagi ikan yang digunakan baru saja dipanen, pastinya masih segar dan tidak amis. Makanya, untuk memasaknya pun cukup menggunakan bumbu yang sederhana. Pertama, haluskan bawang merah dan bawang putih, lalu tambahkan kunyit. Sebelum dimasak, jangan lupa ya membersihkan ikan terlebih dahulu. Serta bagian badan ikan juga harus diiris agar bumbu meresap dan tentunya lebih mudah matang. Selain bumbu halus, ada juga bumbu yang kasarnya, yaitu jahe, cabai merah, daun bawang, dan tomat. Punten ieu laukna di bumbuan. Kalau semua bumbu sudah siap, lumuri ikan dengan bumbu halus. Lalu letakkan ikan di atas daun pisang, kemudian tambahkan bumbu kasar. Biar makin nikmat, tambahkan cabai rawit hijau. Makanan Sunda memang enggak lengkap kalau tidak pedas. Terakhir, bungkus ikan menggunakan daun pisang dan ikan siap untuk dibakar. Panaskan dahulu gentengnya, lalu letakkan bungkusan ikan di atasnya. Bakar kira-kira selama 30 menit. Jika dilihat dari tampilannya, ikan ini seperti pepes. Namun, ini dibakar. Nah, fungsi genteng ini agar ikannya masak sempurna dan tidak gosong. Memasak ikan dengan cara dikukus akan membuat kulit ikan menjadi basah. Sedangkan ikan yang dibakar, kulitnya akan menjadi gosong. Dengan menggunakan teknik ini, kulit ikan akan lebih kering, namun juga tidak akan gosong. Nah, jika kulit pisang sudah terlihat layu dan kering seperti ini, angkat dan ikan siap disajikan. Wah, aromanya geunah pisan. Harus segera disantap. Masak ikan seperti ini, sensasinya memang beda. Rasa pedas, gurih, dan asamnya sekilas memang mirip dengan pepes, tapi lebih garing dan kering. Kalau yang tidak suka dengan tekstur pepes yang cenderung berair, nah, teknik bakar ikan genteng ini bisa menjadi pilihan. Selain nikmat, tentunya juga sehat kan?
Subang memang terkenal dengan hasil perkebunannya, termasuk jenis umbi-umbian seperti kencur ini. Nah, di sini saya sedang panen nih bersama Teh Sri, dan saya akan membuat olahan dari tanaman ini. Ayo Teh, cabut lagi. Bahan masakan Jawa Barat memang banyak menggunakan rimpang yang satu ini. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, kencur juga memiliki berbagai macam manfaat, seperti meredakan nyeri dan peradangan, menurunkan tekanan darah, meredakan demam dan kembung, serta menambah nafsu makan. Makanya, anak kecil yang sulit makan seringkali diberikan olahan jamu beras kencur. Oh ya, kencur juga dipercaya dapat berperan sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Gampang-gampang susah memanen kencur, tinggal mencabut tanamannya saja, tapi harus tahu tanaman kencur yang sudah siap dipanen. Karena kita akan mengolah hampir semua bagian dari kencur, jadi kita akan memilih daun yang kualitasnya bagus. Kalau yang bolong-bolong gini, itu udah dimakan ulat. Bener nggak Teh? Katanya, tanaman ini termasuk jenis yang mudah ditanam. Biasanya, kencur mudah tumbuh di tanah yang gembur, apalagi daerah yang cukup sinar matahari. Namun, cuaca yang tidak menentu dan hama yang berlebih seringkali mengurangi kualitas kencur. Ayo tuh sikat. Oh iya, mohon. Banyak orang yang tahu kalau kencur itu hanya bisa dipakai bagian timpangnya saja. Padahal hampir semua bagian bisa digunakan. Nah, kali ini saya akan membuat tumis boros kencur. Nah, pertama-tama Teh Sri akan menghaluskan bumbu tumisnya dulu. Bahan-bahannya sangat sederhana kok. Cukup haluskan bawang merah, bawang putih, garam, serta cabai rawit merah dan hijau. Kalau aku, kebagian memotong daun dan batang kencurnya dulu. Nah, bagian daun yang digunakan tidak boleh sembarangan. Harus bagian pucuk daunnya. Bisa sih menggunakan bagian daun yang sudah tua, namun harus direndam semalaman, karena kalau tidak rasanya akan pahit. Tapi kalau harus menunggu semalaman, rasanya terlalu lama ya. Soalnya aku dan Teh Sri sudah lapar sekali. Selanjutnya, tumis bumbu halus hingga matang. Lalu masukkan batang dan daun kencur. Oseng hingga setengah matang, kemudian tambahkan ikan teri asin. Kencur itu terkenal sekali dengan aromanya yang sangat kuat. Untuk menyeimbangkan rasa, saya menambahkan ikan teri asin. Terakhir, berikan potongan tomat dan cabai merah. Jangan lupa dicicipi, siapa tahu masih kurang asin. Kalau daunnya sudah kelihatan layu seperti ini, tandanya tumis boros kencur siap disajikan. Boros kencur adalah cara warga desa Cibuluh untuk memanfaatkan limbah atau bahan tidak terpakai dari alam. Rasanya pun tidak kalah lezat loh dengan sayuran-sayuran lainnya. Apalagi sensasi pedas gurih dari ikan asin dan cengek atau cabai rawit semakin menambah kenikmatan dan selera makan. Kalau makan enak seperti ini, rasa-rasanya ingin nambah nasi terus. Ini teh ngeunah pisan, euy. Masih dari tanah Pasundan. Kali ini, Abdi mau mengajak seluruh anak negeri menjelajah keragaman budaya di Subang, Jawa Barat.
Kebetulan di dieu teh ada tradisi upacara mitembeyan. Tah, banyak yang harus disiapkan dalam upacara ini. Salah satunya, atuh jelas, makanan. Makanya ibu-ibu sedang berkumpul untuk memasak dan mempersiapkan sajian nanti. Tapi sebelum Abdi dan Teh Tia ikut memasak bersama ibu-ibu, kami diminta untuk mencari nanas dulu nih. Katanya sih untuk menjadi bahan masakan untuk disajikan saat upacara nanti. Nanas memang merupakan komoditas perkebunan andalan kota Subang. Banyak sekali kebun nanas tersebar di kota ini, jadi nggak usah takut kehabisan deh. Lihat tuh nanasnya, cakep pisan. Nah, kami juga ditemani oleh Mang Surya. Kami diajari cara memilih nanas yang sudah siap panen, biar nggak salah pilih nanas. Kalau salah, malah nanas muda yang kami ambil. Waduh, bukannya manis, malah asem dan kecut. Menurut Mang Surya nih, nanas yang sudah siap panen, ciri-cirinya bisa dilihat dari bagian mahkotanya. Kalau warnanya hijau cerah dan berdiri tegak, kemungkinan besar sudah siap panen. Tos cekap itu teh? Atos juga nama A. Kutu sabar itu. Entos cekap. Rasa-rasanya nanas segini teh sudah cukup ya kalau untuk diolah. Ayo atuh teh, Mang, kita balik ke rumah. Keburu sore nanti, malah nggak sempat dimasak nanasnya. Ini dia nih nanas yang tadi kita sudah panen. Di sini kita akan membuat wajit, salah satu kudapan khas Jawa Barat. Kebetulan desa ini akan mengadakan acara mitembeyan. Nah, wajit ini akan menjadi salah satu sajiannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah beras ketan, kelapa, gula merah, gula pasir, dan yang pasti nanas. Nanas merupakan bahan utama wajit. Makanya yang dipilih harus kualitas nomor 1 dong. Nanas Subang memang terkenal memiliki kualitas jempolan. Gak heran kan kalau nanas Subang bisa sampai menembus pasar luar negeri. Sebagai putra daerah teh, Abdi bangga pisan, asli. Nah, kalau nanas sudah dipotong serta dibersihkan dari kulit dan durinya seperti ini, sebelum diolah, nanas harus diparut terlebih dahulu agar lebih mudah matang saat dimasak nanti. Oh ya, selain nanas, kelapa juga merupakan salah satu bahan yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan wajit. Memarut kelapa ternyata ada tekniknya sendiri loh. Apalagi jika ingin diolah menjadi wajit. Parut kelapa harus tegak lurus seperti ini, agar kelapa tidak mengeluarkan santan. Jangan lupa juga ya memotong gula merahnya, biar mudah meleleh saat dimasak. Sambil kami menyiapkan semua bahan untuk membuat wajit, ibu-ibu yang lain juga sibuk menyiapkan sajian lainnya loh, seperti rebus-rebusan kacang dan umbi-umbian. Selain itu, ada juga ibu-ibu yang mengaron beras ketan sebagai bahan wajit nanasnya. Nah, sepertinya beras ketannya sudah jadi. Sini atuh Bu, biar Abdi lanjutkeun. Beras ketan yang sudah matang kemudian dimasak bersama dengan gula merah dan gula pasir. Aduk terus hingga gula dan ketan tercampur rata. Kalau sudah, baru masukkan parutan kelapa. Aduk rata kembali. Jika sudah, terakhir tambahkan parutan nanas yang sudah diperas terlebih dahulu. Tujuannya agar kandungan air tidak terlalu banyak, sehingga wajit akan lebih cepat kering dan matang.
Mengolah wajit membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama pada saat mengeringkannya hingga matang. Tahap ini kira-kira memakan waktu selama 1 hingga 2 jam, tergantung kandungan air dari adonan. Selama proses ini, adonan harus terus diaduk, karena adonan yang didiamkan bisa beresiko menggumpal atau bahkan gosong. Nah, kalau sudah padat dan kering seperti ini, tandanya adonan wajit nanas siap diangkat. Wajit dibungkus dengan kertas minyak warna-warni seperti ini. Tujuannya agar lebih menarik tentunya. Apalagi dalam acara adat seperti ini, tentunya semakin warna-warni, semakin meriah. Bener tuh. Tah, cantik kan? Siap disajikan deh untuk upacara adat Mitembeyan bersama dengan panganan lainnya. Tah, ayeuna saatnya Mitembeyan. Warga Desa Cibuluh, Kabupaten Subang yang terlibat berduyun-duyun ke lapangan ataupun tanah lapang tempat akan diadakannya acara Mitembeyan kali ini. Mitembeyan sendiri merupakan adat berdoa bersama agar hajat yang akan dilaksanakan berlangsung lancar. Hajat yang dimaksud bisa bermacam-macam, bisa berupa hajat panen, hajat menanam, dan juga hajat yang akan diperingati hari ini, yaitu syukuran akan dibangunnya rumah baru salah satu warga Desa Cibuluh, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mitembeyan merupakan tradisi Sunda yang sudah ada sejak zaman leluhur dulu. Meskipun begitu, tetap terus dilestarikan oleh masyarakat Bumi Pasundan. Selain makanan, ada lagi yang wajib disertakan ketika melaksanakan upacara Mitembeyan, antara lain menyan, daun hanjuang, bambu, dan air dari 7 pusara. Ritual Mitembeyan diawali dengan membakar kemenyan dan doa-doa yang dipimpin oleh sesepuh. Setelah doa bersama, ritual selanjutnya adalah menanam pohon hanjuang. Maksudnya mah jadi harapan awalan baru ketika nanti akan membangun dan tinggal di rumah baru. Nah, di sini kita sedang melaksanakan upacara adat Mitembeyan. Nah, Mitembeyan itu artinya memulai. Dan di sini biasanya mengadakan upacara adat itu sebelum membangun rumah, yang bertujuan supaya yang menempati rumah itu berkah, sejahtera, dan selamat. Setelah itu dilanjutkan dengan menanam bambu kuning di 4 penjuru mata angin dan mengisinya dengan air. Air diartikan sebagai sumber kehidupan, sehingga diharapkan kehidupan rumah tangga di rumah yang baru selalu diberkahi. Jika semua ritual sudah dijalankan, baru sajian bisa dinikmati bersama. Sebagai ungkapan rasa syukur setelah kelancaran acara dan hajat yang telah dan akan dilakukan. Masing-masing sajian memiliki arti masing-masing. Begitu juga dengan wajit. Wajit merupakan wujud gambaran dan harapan agar rumah tangga yang terjalin di tempat yang baru akan lengket dan manis seperti wajit. Nah, ada satu lagi kue tradisional yang jadi khas warga Jawa Barat, namanya kue apem. Kalau biasanya kue apem dibuat dari tepung terigu, warga Desa Cibuluh yang terkenal dengan beras ketannya, maka kali ini Abdi dan Bu Iik akan membuat apem dari tepung beras ketan. Tapi bukan itu saja, kami juga mau menambahkan isian yang pastinya akan menambah nikmatnya kudapan kali ini.
Pertama-tama, tepung beras ketan dicampur dengan gula pasir dan sedikit garam. Jika sudah rata, tambahkan air dan tape. Gunanya tape adalah sebagai pengganti ragi, agar kue dapat mengembang alami. Selain itu, rasa dan aroma tape yang khas pastinya semakin menambah cita rasa. Pada umumnya, apem hanya terbuat dari tepung terigu, gula, dan ragi sebagai pengembangnya. Tapi Kabupaten Subang mempunyai resep tradisional apem yang gak kalah menarik, yaitu memakai tape untuk pengembangnya. Dan uniknya, di adonan kita memakai durian untuk menambah cita rasa. Sembari menunggu Bu Iik membuat adonan apem, tugasku adalah menyiapkan pewarna alami untuk mempercantik tampilan apemnya nanti. Kami menggunakan ubi ungu dan daun suji. Parut ubi ungu sampai halus, kemudian peras dan ambil sarinya. Kalau daun suji sih hanya perlu diremas menggunakan air, kemudian diambil sarinya. Sudah pasti langsung terlihat warna hijau terang. Cantik sekali, euy. Cantik pisan kan? Ungu, hijau, dan... hampir lupa. Kami kan mau menambahkan duren ke dalam apem yang original. Wih, aroma durennya mantap. Diamkan apem kurang lebih selama 30 menit. Kemudian tuangkan ke dalam cetakan. Tapi sebelumnya cetakan harus dioleskan minyak dulu agar saat matang mudah untuk dilepaskan dari cetakan. Kukus adonan selama 5 hingga 10 menit. Asik, waktunya menikmati. Ini mah benar-benar nikmat. Tekstur kuenya sangat lembut dan juga wangi. Itu nunggu durian tehnya punya. Penggunaan tepung beras dan tape membuat kue apem menjadi kenyal dan lembut. Tambahan daging durian pun menambah aroma dan cita rasa. Ayo ya. Sajian khas tanah kelahiran memang selalu memikat hati, euy. Apalagi jika diracik dengan bahan-bahan alami. Rasanya jadi makin nikmat. Pokoknya mah raos pisan lah.